Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali perkuliahan kita. Pada kali ini materi yang akan kita bahas itu tentang teknologi elektronika daya atau power electronic technology. Sebelum saya paparkan, sekali lagi saya harapkan kepada mahasiswa sekalian untuk dapat benar-benar menyimak, mendengarkan, melihat apa-apa yang saya jelaskan, sehingga konten yang saya buat dapat menggantikan perkuliahan tatap muka yang seharusnya kita lakukan. Seperti biasanya, di akhir penyampaian materi nantinya saya akan memberikan sebuah kuis ataupun pertanyaan tentang apa-apa yang telah saya sampaikan, sehingga saya dapat memastikan bahwasanya kamu itu benar-benar menyimak ataupun melihat apa yang saya sampaikan. Teknologi elektronika daya. Semakin berkembangnya suatu teknologi, ternyata peran daripada power elektronik itu tanpa disadari selaras dengan kebutuhan dari teknologi itu sendiri. Jadi bisa juga saya sampaikan bahwasanya perkembangan sebuah teknologi itu didasari dari perkembangan elektronika daya. Salah satunya perkembangan itu dapat kita lihat dari perkembangan tentang transportasi ataupun perkembangan dari sektor industri maupun komersial. Seberapa besar teknologi elektronika daya ini? Dapat saya katakan bahwasanya secara konsep dasar elektronika daya ini terdiri dari 3 bidang ilmu. Yang pertama itu sistem semikonduktor, sistem kendali kontrol, dan sistem konverter daya listrik. Jadi 3 bidang ilmu ini tidak terlepas dari bidang power elektronik atau elektronika daya. Kalau kita lihat dari perkembangan transportasi, itu peran dari teknologi power elektronik itu sangat mendominan. Seperti pada tayangan slide yang saya paparkan ini. Ini adalah struktur dari sebuah lokomotif elektrikal.
ataupun kereta api listrik. Nah, dari bagan struktur kereta api listrik ini dapat kita lihat sama-sama, ya, bahwasanya regulasi aliran listrik itu sangat dominan dengan elektronika daya. Nah, seperti dapat saya jelaskan, ya, ini adalah overhead line atau saluran transmisi tegangan tinggi, ya, bisa 2000 volt AC, ya, yang masuk ke pantograf, ya. Pantograf ini yang mengalirkan arus sumber listrik tegangan tinggi AC ini ke trafo. Nah, ini trafo, main trafo. Ini belitan primer dan ini belitan sekunder. Nah, dari sini kita lihat dari sekunder ini kita lihat keluar terdapat suatu penyearah, ya, atau konverter yang mengubah sumber listrik AC menjadi sumber listrik DC. Nah, lalu sumber listrik DC ini dikonversikan lagi menjadi sumber listrik AC, ya, melalui inverter untuk menggerakkan motor penggerak kereta api listrik, ya, motor 3 pas. Nah, ini juga begitu, motor 3 pas. Nah, dari sistem penggerak ini, ya, dapat kita lihat bahwasanya memang peran utama dari sebuah kereta api listrik ini adalah elektronika daya. Nah, regulasi daripada elektronika daya. Nah, selanjutnya pada pesawat terbang, ya, pada pesawat terbang juga kita lihat dominasi daripada elektronika daya itu. Nah, kalau ini adalah generator, ya, generator pesawat terbang, ya, ini yang diambil dari apa namanya itu, kecepatan dari mesin pesawat terbang, ya. Nah, ini adalah sumber listrik AC daripada sebuah pesawat terbang. Nah, di mana sumber listrik ini biasanya mempunyai besaran tegangan sekitar 115 volt, ya, masing-masing generator ini, dan mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Nah, lalu besaran, ya, parameter daya yang dihasilkan generator, masing-masing generator pesawat terbang ini dikonversi ke dalam bentuk besar ataupun kecil amplitudo. Jadi menurunkan tegangan 115 menjadi misalnya 28 volt AC. 28 volt AC, ya, yang biasanya regulasi tegangan yang ada dalam pesawat ini untuk AC biasanya 28, begitu juga untuk DC. Nah, yang untuk DC maka dibutuhkan konverter, ya, konverter daya. Jadi tegangan AC generator ini diubah lagi, yang besarnya frekuensinya 400 Hz diubah menjadi sumber listrik DC. Nah, itu salah satu regulasi tegangan yang ada pada pesawat. Nah, selanjutnya elektrikal, motor listrik atau mobil listrik. Nah, pada mobil listrik ini juga peran daripada power elektronik ini sangat dominan sekali. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana hampir seluruh yang bekerja daripada mobil listrik ini adalah power elektronik, mana penggeraknya adalah sebuah mesin listrik AC, ya, mesin listrik AC dengan sumber baterai, ya, dengan sumber baterai yang
yang dikonversi, yang dinaikkan melalui DC-DC converter. DC-DC converter lalu dikonversi menjadi bentuk AC dengan menggunakan inverter untuk menggerakkan putaran motor. Nah, ini merupakan juga peran dari elektronika daya. Jadi ada sistem konverter, sistem kendali kontrol, dan juga sistem semi konduktor. Nah, di samping itu juga pada CPU sebuah komputer. Nah, komputer ini mempunyai regulasi tegangan yang sangat variatif. Jadi kalau ini sebuah blok, jadi isi ini prosesor, ini memori, ini VGA, ini hard disk, ini USB, ini kabel LAN. Jadi kalau kita lihat dari blok ini, dan ada sumber listrik dan ada untuk komunikasi. Nah, regulasi tegangan di sini banyak terdapat buck ataupun BOS converter. Nah, dimana sama-sama kita ketahui sumber listrik dari sebuah CPU ataupun laptop itu, atau seumpama karena laptop itu baterainya berkisar 19,8 volt sumber daripada laptop. Nah, sedangkan memori ini sendiri itu suplai tegangannya hanya 0,6 sampai 1,5 volt. Demikian juga dengan prosesor. Nah, jadi ini butuh buck converter untuk meregulasi tegangan antara CPU dan memori. Demikian juga dengan hard disk. Nah, hard disk ini butuh tegangan 12 volt dan 5 volt dan juga 3,3 volt. Nah, jadi ini juga butuh rangkaian buck dari 19 itu diregulasi menggunakan buck converter untuk hard disk tegangan 12 volt, 5 volt dan 3,3 volt. Nah, regulasi tegangan ininya yang nantinya akan dijadikan sebuah data untuk komunikasi pada sebuah PC. Nah, jadi inilah peran tentang teknologi power elektronika secara singkat yang dapat saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan untuk dapat mengembangkan tentang ilmu dari elektronika daya itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.